Kamu bilang apa? Kalau Chen Zhong'an saja bisa jadi gigolo, berarti aku juga bisa tidur dengan gigolo. Lepaskan aku. Kan cuma gigolo, sok-sokan malu-malu apa? Aku tahu. Ini namanya. Pura-pura menolak tapi mau. Fu Sili sudah ditemukan? Sudah mencari semalaman. Belum ditemukan? Bodoh. Hal kecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Kamu makan tai ya? Terus mencari. Apa yang terjadi semalam? Ini namanya menolak tapi menyambut. Minum alkohol bisa membunuh. Kenapa bisa muncul gigolo? Dia. Aku kenapa? Oh iya. Semalam. Ternyata terkena jebakan. Benar-benar tidak mengecewakan sebagai pamanku yang baik. Katakan, berapa harganya? Apa maksudnya dia? Apakah dia meminta bayaran untuk layanan seks? Sial, aku hanya membawa uang sebanyak ini. Kualitas premium seperti ini. Pasti tidak hanya segini. Aku hanya punya segini. Dah? Tunggu dulu. 100 yuan. Seluruh kota Rong. Yang bisa mengeluarkan uang tunai 100 yuan juga tidak banyak. Mungkin dia bukan orang Fuyi? Wakil Direktur kecil, memberi Anda obat. Orang itu sudah diselesaikan. Identitas Anda tidak terbongkar. Selain itu, seperti yang Anda perkirakan, proyek defisit Fu, tepatnya paman Anda, Fuyi yang bermain tangan. Bagaimana situasi sekarang? Sebagian besar investasi dicegat oleh Fuyi. Untuk mengisi lubang, masih perlu 2.000 uang tunai. 2.000 yuan. Segera mobilisasi. Dana cadangan luar negeri Fu. Selain itu, buatkan aku satu daftar. Daftar investor Kota Rong. Paham, di Kota Rong saat ini hanya ada satu orang, yang bisa langsung memobilisasi 2.000 dana, dini hari ini. Turun mendadak ke daftar orang terkaya dunia. Nomor 1, orang terkaya. Konon aset lancarnya saja, sudah di atas 30.000. Orang terkaya. Ada data detailnya? Saat ini masih dalam investigasi. Wanita ini cukup kejam. Wakil Direktur kecil, apa yang Anda katakan? Tidak apa-apa. Oh iya. Bantu aku investigasi satu orang lagi. Namanya Shen Qingqing. Shen Qingqing sudah ditemukan. Cepat sekali. Dia baru saja melapor ke grup dengan nama asli. Salah satu perusahaan pernikahan di bawahnya. Sekarang orangnya ada di sana. Aku beritahu kamu, aku sudah melapor. Toko jelek kamu ini, tunggu saja tutup. Nona, jangan lagi membuat keributan tanpa alasan. Aku yang tidak masuk akal, pesta pertunangan ini aku bayar 200.000. Kamu hanya bisa kembalikan 1 sen. Kamu bilang aku tidak masuk akal? 200.000. Nona, otak kamu ada masalah ya? Jika kamu masih membuat keributan, kami akan laporkan ke polisi. Kamu. Siapa yang datang? Ini bukan Shen Qingqing ya? Kenapa? Kenapa lari ke sini untuk mengamuk? Wah, Bapak Sue datang. Silakan ke sini. Kita nggak usah peduliin dia. Sayang, baik ya. Chen Zhong'an, kalian kenapa di sini? Jangan-jangan kamu mau ambil uang refund aku? Uang refund recehanmu itu, gua nggak butuh. Recehan? Itu kan 200.000. Aku peringatkan kamu, jangan cari gara-gara lagi. Bapak Sue,
Paket Super Ultimate VIP Anda sudah siap. Super Ultimate VIP. Paket 2 juta? Ya, Shen King, kamu yang melarat ini, jangan-jangan mau minta-minta ke Zhong An? Wah, kalau begitu. Aku kasih sedekah. Rp1. Ternyata cuma Rp1. Seumur hidupku, belum pernah lihat uang sebanyak ini. Rp1? Cepat ambil uangnya dan pergi. Jangan muncul lagi di depan aku dan Zhong An. Selingkuh, masih berani buat sandiwara begini buat menghinaku. Shen King, ini beneran Rp1 loh. Jangan nggak tahu terima kasih. Aku melayani Sue Feng sampai sekarang juga belum dapat banyak uang. Dia malah dapat untung. Jangan keterlaluan, walaupun aku miskin, tapi belum sampai bisa diusir cuma dengan Rp1. Shen King. Kamu? Bagaimana kamu bisa menemukanku? Ini kan seragam host Yunhai? Shen King, makanannya lumayan juga ya. Tapi sayang sekali dia cuma host kelas rendah. Hahaha. Kamu bilang siapa host? Memang kamu. Kenapa? Basa-basi lagi. Buat siapa? Dia bukan host. Dia pacar baruku. Dia eksekutif di perusahaan besar. Gajinya jutaan setahun. Jutaan? Dia benar-benar asal ngomong ya. Hahaha. Gaji jutaan setahun. Shen King, aku mohon. Sebelum membual, buatlah persiapan dulu. Sayangku, ini baru benar-benar eksekutif grup Fu. Gajinya setahun cuma 15, gaji jutaan setahun, kamu pikir Rongcheng ini rumahmu? Eksekutif gaji 150.000 setahun, sedikit sekali. Dengan uang segitu mau bayar host? Sue Feng, kamu korupsi uang perusahaan berapa banyak sih? Di antara eksekutif grup Fu, ada orang seperti ini? Kampungan ya, tetap kampungan. Tapi, aku juga bisa mengerti. Orang sepertimu tidak punya uang, jabatan, ataupun tubuh yang bagus, perawan tua yang tidak punya apa-apa, kalau tidak bayar host, mungkin seumur hidup tidak akan bisa menikah. Hahaha. Siapa bilang aku tidak bisa menikah? Aku dan pacarku sudah mau menikah. Hari ini kami datang untuk mengubah nama paket pernikahan. Sebentar lagi kami akan pergi ke kantor catatan sipil di sebelah untuk daftar. Iya kan, sayang? Daftar? Mengingat uang 100.000 tadi pagi, aku mohon padamu. Iya kan, sayang? Ayo kita daftar nikah. Diprovokasi oleh sepasang kekasih itu. Aku benar-benar sudah mengambil surat nikahnya. Dia memberiku 100 yuan. Tujuannya cuma untuk menikahiku, tapi Fuyi terus-terusan berusaha menyelipkan orang di sekitarku. Ini juga kebetulan bisa memutuskan harapannya. Wah, Shen King, hanya demi gengsi, sampai menjual dirimu sendiri. Kenapa? Sampai segitunya, pingin nikah? Kamu pikir semua orang sama sepertimu, yang mata duitan? Sayang, dia marahin aku. Gak apa-apa, Zhong An. Kita masih harus persiapkan pesta tahunan perusahaan. Kita gak perlu berurusan dengan orang rendahan macam ini. Orang rendahan. Membuang-buang waktu. Oh iya, Shen King, kamu belum tahu, kan? Pesta tahunan kali ini, semua direktur perusahaan akan datang. Departemen kita, semua akan naik jabatan dan dapat kenaikan gaji. Wahahaha. Sayang sekali, kamu sudah dipecat. Hahaha. Udah dipecat? Ayo pergi, sayang. Pesta tahunan perusahaan, para direktur akan datang semua. Kalau begitu, wakil direktur kecil itu juga akan datang. Sue Feng menggelapkan uang perusahaan. Aku menyusup ke pesta tahunan untuk melaporkan ke wakil direktur kecil, mungkin bisa menjatuhkannya. Kamu bilang tadi, wakil direktur kecil itu kenapa? Oh, tidak apa-apa. Hari ini terima kasih ya. Oh ya, kenapa kamu ke sini? Aku mau mengembalikan ini padamu. Cuma 100 yuan, masih dibungkus pakai kotak dengan hati-hati. Memang jagoan host klub malam, caranya banyak sekali. Gak usah, yang dikasih ya sudah dikasih. Tapi bukannya kamu baru saja kehilangan pekerjaan? Bicara soal ini aku jadi kesal. Kalau bukan karena wakil direktur kecil itu tidak bertindak, mana mungkin aku sampai seperti ini. Tapi aku dengar, wakil direktur kecil itu punya banyak prestasi, tidak terlalu tidak bertindak, kan?
Orang seperti Xue Feng bisa dalam setengah tahun naik dari supervisor jadi manajer departemen. Karyawan teladan seperti aku malah dipecat. Dia bukan tidak bertindak, tapi jelas-jelas buta. Benar, kan? Benar. Kamu lihat apa? Ada apa di belakang? Kamu mau apa? Ada serangga di wajahmu. Masih ada? Aduh, Sudah terbang. oh. Sebentar lagi aku ada wawancara, aku pergi dulu. Bukannya kamu host klub malam profesional? Kok masih perlu wawancara? Belakangan ini industri lagi sepi. Kalau gitu aku pergi dulu. Ternyata setiap profesi nggak ada yang mudah ya. Pada akhirnya, aku yang sudah merugikannya. Tadi itu Fusili, kan? Kenapa dia naik mobil mewah? Halo, apakah ini Nona Shen? Saya manajer dari Bank Rongcheng. Saya ingin memperkenalkan produk bank kami yang khusus dirancang untuk Anda, yaitu investasi dan pengelolaan dana besar. Tabunganku cuma 35.000 yuan. Itu disebut dana besar? Penipu aja nggak persiapan dengan baik. Kenapa akhir-akhir ini banyak banget telepon penipuan, dunia kayak gini sih? Jangan-jangan dia bohong soal wawancara kerja. Sebenarnya buat jemput pelanggan? Jangan mikir aneh-aneh. Tanya aja langsung lewat telepon. Halo, Fusili. Kamu udah naik mobil? Baru naik bus. Wawancaranya bakal lama, jangan tungguin aku. Bohongnya lancar aja. Ternyata beneran jemput pelanggan. Harusnya aku nggak transfer uang ke dia. Laki-laki semuanya sama aja. Siapa yang ngomongin aku? Bos Fu, ini semua data Shen Qingqing. Latar belakang keluarga dan pekerjaannya biasa aja. Bahkan diejek miskin sama mantan pacarnya. Tapi bisa keluarin uang tunai 100 yuan. Shen Qingqing ini makin menarik aja. Gimana investigasi si orang terkaya? Sudah suruh manajer bank hubungi. Tapi dikira penipu. Tapi aku sudah suruh orang buat draft email kerjasama. Semoga si orang terkaya mau hubungi kita. Urusan ini kamu tangani dengan baik. Ke Garden Villa. Baik. Bangsat, nggak bisa dipercaya sama sekali. Tapi sepertinya emang aku yang maksa dia nikah. Aku juga nggak sanggup nafkahin dia. Nggak bisa nyalahin dia juga. Halo, saya dari perusahaan cabang luar negeri Grup Fu, asisten direktur umum. Atas nama direktur umum, saya ingin mengundang Anda bekerja sama. Anda diundang untuk menghadiri acara investasi yang akan kami selenggarakan. Jika kerjasama terjalin, kami janji imbalan yang tinggi. SMS penipuan. Grup Fu lagi. Gue dikira bodoh? Kerjasama, kirim dulu 50 yuan ke aku biar lihat niat benerannya. Pak Fu, sudah ada balasan dari orang terkaya baru itu. Dia bilang apa? Cuma untuk menunjukkan kesungguhan saja, dia minta 50 yuan. Wah, sombong sekali ya orang terkaya ini. Kumpulkan semua orang kepercayaanku, kita adakan rapat untuk memutuskan. Siapa yang ngisi pulsa HP-ku? Ini kan kartu yang udah nggak aku pakai. Jangan-jangan itu penipu tadi? Tadi yang transfer 50 yuan itu kamu? Betul, ini adalah bentuk kesungguhan Pak Fu kami. Bersamaan dengan itu, kami juga sudah mengatur jamuan makan malam khusus untuk Anda. Harap Anda bisa hadir. Sekarang penipu makin canggih ya. Bisa memberikan keuntungan kecil dulu untuk mendapatkan yang lebih besar nantinya. Nggak usah serumit itu. Lebih baik besok kita ketemuan di Hotel Fu, detailnya kita bicarakan di sana. Penipu, berani banget dia datang. Nanti dia cuma bisa duduk nunggu seharian. Bagus sekali, Pak Fu. Orang terkaya baru itu mengajak kita berbincang detail besok di hotel. Sepertinya risiko yang kita ambil sebelumnya adalah keputusan yang benar. Semuanya. Dari nada bicara orang terkaya baru itu,
peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan kita sangat besar. Baik. Pak Fu, besok acara tahunan perusahaan juga akan diadakan di hotel. Atur ulang tempat acara tahunan. Harus membuat orang terkaya baru itu melihat kesungguhan kita untuk bekerja sama. Siap. Ada apa? Bicaralah langsung. Pak Fu, mengapa Anda harus menyembunyikan identitas di depan istri Anda? Identitas Shen Qingqing masih banyak titik yang meragukan. Sebelum semuanya benar-benar jelas, aku belum bisa membuka identitas. Oh, begitu. Sebelum acara tahunan, lanjutkan rencana yang sudah aku buat sebelumnya. Selain itu, terus selidiki identitas Shen Qingqing. Direktur Fu, Anda ada rencana apa? Malam ini, orang terkaya baru yang itu mungkin datang ke Hotel Fu. Perhatikan dengan ketat setiap wajah yang datang ke sini. Yang Anda bicarakan itu, orang terkaya baru yang langsung muncul di peringkat pertama. Benar. Baik, saya paham. Selain itu, Fu Sili, bagaimana mengatur ya? Fu Sili sudah lama tidak pulang ke negara. Tidak tahu situasi di dalam negeri, tidak ada orang yang mengenalnya. Tidak penting. Kamu hanya perlu perhatikan orang terkaya baru, kalau bisa mendapatkan dia. Fu Sili tidak perlu dipikirkan. Seluruh grup Fu sudah milik kita. Baik, saya paham. Sayang, kamu hari ini sungguh cantiknya menyala. Jangan ganggu aku bekerja. Kamu masuk duluan ya, tampil baik. Aku tahu. Hahaha. Manajer Shue, Lama tidak bertemu. lagi tambah cantik. Orang terkaya ya. Kalau bisa mendapatkan perhatiannya, aku langsung tinggalkan kamu wanita tua ini. Bos Zhu, lama tidak bertemu ya. Belakangan kota Rongcheng kita, muncul orang terkaya, kamu dengar? Yang kamu maksud itu, yang tabungannya ada 35.000. Dia itu, katanya masih sangat muda, sepertinya hanya 20-an tahun. Wah, 20-an tahun. Ini mungkin keluarga mana yang keluar ya? Dengar hari ini? Fu Sili yang kita juga akan hadir? Iya ya. Meskipun dia sudah lama di luar negeri, kemampuan bagus. Tapi dia selalu tidak urus perusahaan, kali ini kembali ya, mungkin juga tidak membantu ya. Hanya kelompok orang-orang tidak berkualitas ini masih ingin menempel orang terkaya. Mimpi, tapi, kalau orang terkaya wanita, hehe. Manajer Liu, Supervisor Jiang, senang akhirnya bertemu. Sampai sekarang aku belum pernah lihat Fu Sili. Juga tidak tahu dia datang atau tidak. Semua sudah diinstruksikan? Semua sudah diatur. Perhatikan semua wajah asing. Orang terkaya mungkin bersembunyi di antara mereka. Ya. Kamu turun dulu, lakukan sesuai yang sudah diinstruksikan, jangan sampai ketahuan. Shen Qingqing, kamu kok di sini? Bukannya Xue Feng bilang, hari ini semua bos akan datang, jadi aku mikir, pengen ngadu ke Young Master Fu itu. Kamu kok juga di sini? Aku kesini ada urusan kerja. Kerja? Tadi yang di sampingnya, jelas-jelas itu. Wanita yang nyetir mobil mewah itu. Jangan-jangan dia kesini buat temanin klien? Jangan-jangan kamu. Shen Qingqing. Bukannya kamu udah dipecat, gimana caranya bisa masuk? Wah, bawa juga sih, gigolo kelas rendah itu. Nggak malu ya? Kamu juga kan gigolo? Kamu bisa datang? Kenapa dia nggak boleh? Aku ini kelas atas. Sayangku yang ngundang aku sendiri. Beda dong sama kalian. Lihat nggak? Sayangku ikut sama Chairman Fu. Katanya Chairman, yang lama mau menyerahkan posisi direktur ke cucunya, Young Master Fu, buat diwarisi. Kamu bilang si presiden boneka yang Master Fu itu, dia pantas? Dengar ya, anak kemarin sore itu selama ini di luar negeri. Selain Chairman Fu yang tua, nggak ada yang pernah kontak sama dia. Sekarang urusan perusahaan jadi berantakan banget gara-gara dia. Sekarang cuma orang bodoh yang mau ikut dia. Aku ngomong sama gigolo kelas rendah kayak kamu ngomong juga percuma. Pergi sana main sendiri. Pak Liu, halo. Saya tunangan Xue Feng. Cuma naik ke ranjang janda kaya, sombong apa sih? Situasinya lebih buruk dari yang dibayangkan.
Tidak bisa menunggu lagi. Apakah Anda sudah sampai di Hotel Fu? Sudah sampai. Saya sekarang di ballroom. Anda di mana? Penipu brengsek ini berani juga datang. Saya juga di ballroom. Kamu yang mana? Kamu lihat aku ngapain? Ada apa di wajahku? Kena krim. Saya sekarang dalam situasi genting, mendesak butuh dana 2.000 yuan, mohon pertimbangkan kembali kerja sama sebelumnya. Pihak kami pasti tidak akan merugikan Anda. Penipu brengsek ini banyak aktingnya. Demi uang 2.000 yuan, perlu sampai segitunya? Melihat kesungguhanmu 50 yuan, saya setuju kerja sama dengan kalian. Dia setuju kerja sama. Orang terkaya baru ini memang langsung setuju. Dengan begini, saya bisa dapat keunggulan lebih dulu. Hari ini adalah acara tahunan grup Fu. Ini juga tahun ke-15 manajer Fu Yi bekerja di grup Fu. Saya punya kabar baik untuk diumumkan kepada semua. Bapak Fu akan segera menggantikan Pak Fu tua yang sakit parah menjadi ketua dewan direksi baru grup Fu. Bagus. Ketua dewan direksi grup Fu juga sedang dalam perjalanan ke acara tahunan. Setelah itu, mereka akan mewakili Pak Fu tua secara resmi menyerahkan posisi ketua dewan direksi kepada Fu Yi, direktur Fu. Bagus. Wah, nggak heran dengar-dengar acara tahunan bakal rame. Ternyata ini toh. Tunggu dulu. Bukan, ini posisi direktur utama, bukannya Yang Master Fu? Loh, proyek penting Yung Master Fu rugi besar. Mau diusir dari manajemen? Sial, sekarang nggak ada cara untuk melaporkan Sue Feng. Kamu ngapain? Sepengetahuan saya, grup Fu belum mengeluarkan pemberitahuan pemilihan. Manajer Fu Yi, dari mana datangnya gelar ketua dewan direksi? Kok Hosbar itu naik ke atas? Jangan-jangan mau bantu aku balas dendam. Ini siapa? Saya adalah perwakilan Yung Master Fu. Manajer Fu Yi, tolong jawab pertanyaan saya. Dia kan Hosbar? Kapan jadi perwakilan Yung Master Fu? Kamu, Hosbar dari Yunhai, berani juga di acara tahunan grup Fu berbicara seenaknya. Host bar. Kok ada host bar di sini? Ya. Terima kasih, adik kecil ini. Kasih saya kesempatan untuk di sini sama kalian semua jelasin baik-baik. Semua pasti tahu, saya punya ayah saya. Mewariskan posisi ketua dewan direksi ke keponakan saya. Tapi, keponakan saya ini nggak bisa diandalkan. Dalam proyek besar, dia bikin kerugian besar. 2.000 rupiah. Rp1.000 sebanyak itu? Rp1.000 ini nyaris bikin perusahaan bangkrut. Saya sedih sekali. Ayah saya juga kecewa. Jadi, posisi ketua dewan direksi diserahkan ke saya. Cuman 2.000 rupiah aja dibahas di depan umum. Apa grup Fu mau bangkrut? Dia gila ya? Cuma 2.000 rupiah, udah buru-buru mau merebut posisi? Dari mana kamu tahu Yung Master Fu nggak ada kesempatan lagi? Itu kan 2.000 rupiah. Selain orang tajir melintir, siapa yang bisa keluarin? 1.000 rupiah cuma orang tajir melintir yang bisa keluarin. Apa aku yang gila atau dunia ini yang gila? Walaupun Yung Master Fu di belakangmu bisa keluarin, maaf, tinggal 5 menit lagi. Upacara serah terima dewan direksi sebentar lagi dimulai. Saya memang bukan orang tajir melintir. Tapi saya sudah mewakili Yung Master Fu bekerja sama dengan orang tajir melintir. Apa katamu? Kamu sudah hubungi orang tajir melintir? Sebenarnya, orang tajir melintir ada di sini. Halo, Nona Shen, halo, aku Direktur Bank Rongcheng. Aku mau konfirmasi denganmu transfer besar yang terjadi kemarin. penipu busuk. Lihat jamnya juga tidak. Halo pengguna yang Anda panggil tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Kenapa orang terkaya itu tiba-tiba tidak bisa dihubungi? Mungkin dia menyesal?
Kupikir kamu hebat, ternyata hanya pamer saja. Hahaha. Kamu, seorang pelayan juga ingin menghubungi orang terkaya? Kamu sudah kehilangan akal sehat. Hahaha. Sepertinya harus pakai plan B. Siap jalankan plan B. Mohon maaf atas kelakuan saya nepaku ini, 2.000 yuan. Sepertinya tidak bisa dibayar. Masalah ini, hanya aku, Fuyi yang bisa menyelesaikan. Aduh, manajer Fuyi memang hebat. Ah, Aduh, Fu kecil ini baru saja menjabat, sudah membuat kesalahan besar. Kalau dia jadi chairman di masa depan, itu akan jadi masalah besar. dukung manajer Fuyi jadi chairman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Cuma 2.000 yuan saja. 2.000 yuan aku juga bisa keluarkan, kamu perlu berlebihan seperti ini. Sen King, kamu tidak lihat diri sendiri dengan kencingmu? Kamu bisa keluarkan 2.000 yuan. Aku tahu kamu marah, tapi kamu tidak perlu membela aku seperti ini. Uang hidup yang aku kirimkan ke kamu kemarin lebih dari 2.000. Aku lihat catatan transfer kemarin. Aneh kenapa tidak terkirim. Fu kecil dana simpanan luar negeri sudah masuk. WeChat menerima pembayaran 2.000 yuan. Pembayaran diterima WeChat Pay 2.000. Sudah masuk, kan? Kemarin aku kirim 2.000 rupiah ke kamu, entah kenapa baru masuk sekarang. Kamu beneran transfer 2.000 rupiah ke aku? Ngapain aku bohongin kamu? Semuanya sudah lihat, kan? Aku tidak berbohong. Santai aja transfer 2.000 rupiah. Dia ini sebenarnya siapa sih? Bagaimanapun juga, kekurangan 2.000 rupiah sudah tertutup, apa masih ada yang keberatan? Bodoh sekali. Keponakan saya ini main-main menggelapkan uang perusahaan. Jangan tertipu oleh mereka. Keduanya ini jelas-jelas membuat skenario untuk bos Fu muda terang-terangan menggelapkan uang perusahaan, lalu memindahkannya atas nama Sen King memalsukan fenomena kekurangan dana. Begitu tidak peduli pada kepentingan grup Fu, hanya untuk menjatuhkan saya, keduanya harus diusir dari grup Fu. Ini fitnah. Fitnah? 2.000 rupiah ini adalah buktinya. Lihatlah pakaian yang dia kenakan, kayaknya orang yang bisa keluarin 2.000 rupiah ya. Teman-teman, wanita ini mantan pacar saya. Isi kantongnya ada berapa masa saya tidak tahu. Jangankan 2.000 rupiah pun dia nggak punya. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang nggak punya 2.000? Dia pakai baju kayak gini, memang nggak kayak orang yang bisa keluarin 2.000. Orangnya bos Fu muda ini juga sudah kepepet ya. Demi naik jabatan cara kayak gini aja berani dipakai. Manajer Fuyi para anggota Dewan Direksi sudah tiba. Baik. Selamat datang para anggota Dewan Direksi. Direktur Ao, Direktur Wu. Akhirnya kalian datang. Kalian ngumpul-ngumpul ngapain sih? Ah, dua maling kecil ini menggelapkan uang perusahaan 2.000 rupiah untuk membuat skema. Kami sedang menginterogasi mereka. Dunia ini yang gila, atau aku yang gila? Kapan 2.000 rupiah jadi uang banyak? Sudah kubilang berkali-kali, uang 2.000 itu uangku sendiri. Kalau begitu, aku akan transfer lagi ke suamiku 2.000 rupiah sebagai bukti. Boleh kan? Mengeluarkan 4.000 rupiah dalam 2 hari uang tunai, di seluruh negeri Hua hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Dia ini siapa sih sebenarnya? Transfer lagi 2.000 rupiah? Kamu pikir kamu orang terkaya di dunia ya? Cuma 2.000 kan? Aku langsung transfer. Baik. Lihat baik-baik. Aku tidak melakukan kecurangan apapun. Kok nggak bisa transfer sih? King, jangan memaksakan diri. Aku punya cara untuk menghadapinya. Bukan, kok kamu juga nggak percaya sama aku sih? Kan sudah kubilang aku bisa transfer, kok malah sekarang ada bukti? Sen King, uang 2.000 rupiah mu mana? Coba tunjukkan ke semua orang dengan mentransfernya. Hahaha, tunjukkan dong. Transfer dan tunjukkan. Sudah cukup, semuanya. Tangkap kedua orang ini, cari tahu berapa banyak uang yang mereka korupsi. Tidak perlu. Sebenarnya, saya ingin bertanya. Yang mana Nona Shen King? Direktur Wang, Anda datang?
Direktur Wang. Direktur Bang Rongcheng? Bagaimana dia bisa datang? Halo, Direktur Wang. Bisa saya tahu siapa Shen Qingqing? Saya Shen Qingqing. Halo Nona Shen, apakah Anda mentransfer Rp2.000 di bank kami? Shen Qingqing, kamu menggunakan uang perusahaan Rp2.000, bahkan Direktur Wang datang. Mungkin hidupmu akan dihabiskan di penjara. Kamu siapa? Direktur Wang, saya manajer proyek Fushi Group. Nona Shen adalah klien prioritas utama bank kami. Bagaimana bisa kamu menyebarkan rumor? Klien prioritas utama? Di seluruh Rongcheng, tidak banyak yang mencapai standar ini. Bagaimana Shen Qingqing bisa menjadi klien prioritas utama? Rumor kamu tentang Nona Shen, Departemen Hukum bank kami, akan menuntut kamu sesuai hukum. Anda terkejut, Nona Shen. Terima kasih. Tapi Anda bilang klien prioritas utama, aku tidak pernah mendaftar di Bank Rongcheng. Level klien ditentukan oleh deposit di bank. Deposit Anda di bank kami sudah jauh melebihi standar klien prioritas utama. Sistem memberitahu Anda mengambil Rp2.000 lagi. Tapi cadangan bank kami tidak cukup. Aku ingin memberitahu via telepon, tapi Anda anggap aku penipu. Ternyata itu bukan telepon penipuan. Maaf. Sepuluh lembar, nilai Rp100. Ini tidak mungkin. Ini Rp1.000. Silakan ambil uang yang kurang. Aku akan laporkan ke kantor pusat Yanjing dan langsung kirim untuk Anda. Rp1.000, Shen Qingqing, bagaimana kamu bisa mendapatkan Rp1.000? Kamu menggunakan uang perusahaan kan? Direktur, jangan tertipu olehnya. Menggunakan. Nona Shen adalah orang terkaya baru di dunia. Kenapa perlu menggunakan uang Fushi Group? Aku orang terkaya di dunia. Aku orang terkaya di dunia. Ternyata cuma Rp1. Cuma Rp100 bahkan dibungkus rapi pakai kotak khusus. Selamat, Anda telah memicu sistem devaluasi harga. Ternyata bukan halusinasiku. Harga barang di dunia benar-benar anjlok. Bagaimana mungkin Shen Qingqing menjadi orang terkaya di dunia? Tidak mungkin. Apa Direktur Wang salah? Dia dulu cuma pegawai kecil di bawahku. Bank kami telah memeriksa setiap transaksi dana Nona Shen, semuanya legal dan sesuai aturan. Tidak ada masalah sama sekali. Nona Shen adalah orang terkaya di dunia yang pantas mendapat gelar itu. Orang terkaya di dunia. Nah, sekarang jadi masuk akal. Nona Shen. Nona Shen. Ini kartu namaku. Nona Shen, saya Direktur Grup Lantian. Nona Shen, ini kartu namaku. Saya punya proyek baru di sini. Pergi sana semua. Nona Shen, saya adalah putra pewaris keluarga Lin malam ini. Apakah Anda bersedia makan malam bersama saya? Maaf, dia sudah menikah. Iya, betul, aku sudah menikah. Qingqing. Maaf ya, Qingqing, aku salah. Tapi kamu tahu, di hatiku cuma ada kamu. Chen Zhong'an, apa yang kamu bicarakan? Ya, wanita inilah. Dia yang menggoda aku. Aku terpesona oleh kecantikannya. Qingqing, percayalah padaku. Aku benar-benar mencintaimu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Qingqing, aku mohon. Chen Zhong'an, kamu tidak tahu malu. Nona Shen, saya bisa membantu Anda mengatasi orang-orang yang mengganggu Anda ini. Terima kasih atas bantuannya. Sini, ayo. Qingqing, beri aku kesempatan lagi. Qingqing, beri aku satu kesempatan lagi. Qingqing. Tak disangka, Bos Fu muda bisa bekerja sama dengan Nona Shen. Grup Fu kami bisa mendapat perhatian Nona Shen. Itu kehormatan besar bagi kami. Bos Fu muda-muda dan berbakat. Tentu saja aku mau bekerja sama dengannya. Tapi, hanya dengan Bos Fu muda sendiri. Karena dana dari Bos Fu muda sudah masuk, maka masalah ini selesai. Bos Fu muda tetap mempertahankan hak untuk bersaing jadi ketua grup Fu. Bos Ao, dulu kamu berjanji padaku. Kamu siapa? Kita kenal dekat? Tak disangka Nona Shen dan Bos Fu muda bersatu dalam ikatan pernikahan. Bos Fu muda. Maksud direktur adalah perwakilan Bos Fu muda, ya? Ya, betul.
perwakilan Bos Fu muda. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Mohon Nona Shen pertimbangkan lagi. Serahkan aset Anda untuk kami kelola. Produk investasi kami pasti akan membuat Anda puas dan tenang. Baiklah, aku akan pertimbangkan. Tak kusangka kau benar-benar orang terkaya di dunia. Aku juga tak menyangka. Oh ya, karena sekarang aku sudah kaya, ke depannya, aku yang akan menafkahimu. King, sebenarnya aku. Sebenarnya apa? Dengar ya, katakan saja langsung. Jangan seperti Shen Zhuang'an yang membodohi dan mempermainkanku. Bagaimana jika aku benar-benar membohongimu? Cerai. Aku tak tahan menghadapi Chen Zhong'an kedua. Tapi ngomong-ngomong, bukannya kau itu pramuniaga pria? Kapan kau jadi juru bicara Bos Fu? Bos Fu berinvestasi di klub malam Yunhai, mungkin karena penampilanku bagus, jadi dia mempekerjakanku sebagai juru bicaranya. Ngomong-ngomong, hari kita mendaftarkan pernikahan, aku melihatmu naik mobil mewah seorang wanita cantik yang tadi masuk bersamamu itu. Dia itu asisten Bos Fu. Dia menjemputku untuk wawancara. Jadi katamu mau wawancara itu bukan bohong ya? Maaf ya, aku salah paham tentangmu. Kupikir kau disimpan. Tapi, kenapa kau membohongiku, bilang naik bus? Karena ini bagian dari rencana Bos Fu. Dia menyuruhku untuk tidak bocor. Oh, begitu. Sekarang aku paham, yang penting kedepannya jangan bohong lagi padaku. Awas ku ceraikan kau. Karena sekarang aku sudah punya uang, malam ini kau istirahat yang baik. Besok, kakak ajak kau merasakan serunya menghabiskan uang. Ayo. Saat ini, kerjasamaku dengannya sangat penting. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Ya, karena inilah alasannya. Ini kan kawasan villa terbaik di kota. Sudah lama aku ingin beli rumah di sini. Kenapa justru proyek propertiku? Ada apa? Tidak apa-apa. Ayo kita lihat ke dalam. Sikap pelayanan kalian masih perlu terus dipelajari. Ingat dulu, saat aku dan Bos Fu di luar negeri. Manajer, ada tamu? Halo, Bos Fu. Halo, Bos Fu. Xiao Fuzong. Mereka mungkin sedang memanggilmu ya. Masa sih mereka ini sedang melakukan pelatihan karyawan? Kebetulan kita masuk, benar kan, manajer? Betul, tamu ini kami sedang melakukan pelatihan karyawan. Pantas saja, aku pikir kenapa pada berkumpul. Matamu kenapa? Tadi ada serangga kecil terbang masuk. Serangganya di mana? Sudah. Kedua tamu ini datang untuk melihat rumah, ya? Ayo, antar nona ini untuk melihat-lihat dengan baik. Silakan lewat sini. Yang lain, kembali bekerja. Bukankah kamu di luar negeri karyawan cabang? Kenapa di sini? Saya baru dipindahkan kembali bulan lalu. Xiao Fuzong ini adalah Istri saya. Tapi dia belum tahu identitas saya. Jangan sekali-kali memanggilku Xiao Fuzong di depannya. Xiao Fuzong, Anda dan nyonya ini sedang main apa? Jangan ikut campur, cukup bekerja sama denganku. Fusili. Kamu sedang apa ini? Ayo sini. Itu harganya berapa? Yang ini salah satu bangunan terbaik di kompleks villa kami. Sekarang sedang ada promo, hanya 50 yuan. Bangunan terbaik semurah ini? Harga promo, tidak menipu siapapun. Kalau begitu beri saya 20 unit. Kebetulan Direktur Wang memberi uang tunai. Anda memang dermawan. Rumah di Rongcheng Huating ini paling tahan nilai. Dengan membeli 20 unit ini, pasti untung besar. Kamu cukup punya otak ekonomi. Tentu saja manajer. Berapa lama renovasi villa ini? Saya ingin cepat pindah masuk. Jika Anda ingin langsung menempati, kami kebetulan punya satu rumah yang sudah dihias lengkap. Halo, Tuan Muda. Halo, Nyonya selamat datang pulang. Rumah yang sudah dihias lengkap yang kamu sebut, ternyata adalah rumahku. Wah, mewah banget ini. Bahkan pelayannya sudah disiapkan. Ini lagian ini kan perumahan villa mewah. Kebetulan mari kita lihat dulu.
Kalau bagus, hari ini juga kita pindah. Hari ini, semua yang di dalam ini punyaku. Punyamu apa? Bukan apa-apa. Maksudku, rumah jadi seperti ini biasanya renovasinya biasa saja. Ayo kita ke rumah mentah lainnya lihat-lihat. Tapi tadi manajer bilang padaku, villa ini kan didesain oleh desainer terkenal loh. Sudahlah, gaya dekorasinya bagus atau tidak, baru tahu setelah masuk lihat, ayo pergi. Tunggu. Ada apa lagi? Atau jangan-jangan rumah ini ada masalah? Tidak. Tadi manajer bilang padaku, rumah ini sudah lama tidak dibersihkan. Kita suruh pelayan dulu membereskan barang-barang yang tidak perlu sebentar, agar kamu bisa lihat efeknya dengan jelas, kan? Benar, kan, manajer? Iya. Xiao Fu, Tuan Fu benar. Dengar, Xiao Fu Tuan Fu bilang, kan, cepat bereskan. Kamu tadi bilang, Tuan Fu muda. Panggilan seperti itu biar suami Anda terlihat lebih muda. Muda. Sekarang aku rasa juga tidak perlu dibersihkan apa-apa. Ayo pergi. King. Apa sih? Bukannya cuma villa biasa? Tapi, gaya dekorasinya ini aku suka. Yang ini aku ambil. Baiklah, Ayo pulang. Pulang membereskan barang. Besok, kita pindah ke sini. Bye. Ayo. Direktur Fu, kenapa Anda kembali lagi? Direktur Fu muda, barang-barang Anda tadi sudah kami sembunyikan di ruang bawah tanah. Terima kasih atas kerja kerasnya. Periksa sekali lagi dengan teliti, taruh semua barangku di kamar tidur cadangan. Jangan sampai istri menyadari keanehan apapun. Mengerti? Ingat, di depan istri, jangan bocorkan identitasku. Ya, Akhirnya selesai juga membereskannya. Fusili kok belum tidur juga? Besok janji ketemu di Hotel Fu, detailnya nanti kita bicarakan saat ketemu. Sudah larut malam begini belum tidur. Direktur Fu muda, Anda masih di sana? Bos Fu, Aku baru saja rapat dengan bos Fu rapat karyawan. sudah larut begini masih rapat karyawan? Bos Fu ini benar-benar kejam ya. Oh ya, dia sudah bayar uang lemburmu? Uang? Hah? Sudah dibayar kok. Dengar ya, urusan ini jangan sampai dianggap remeh. Kapitalis itu semuanya penghisap darah. Hati-hati dia memanipulasi mentalmu. Tidur. Bos Fu, semuanya sudah siap, jangan ditunda-tunda lagi, hari ini juga panggil rapat Dewan Direksi. Baik. Nona Shen, kapan Anda ada waktu? Kita bicarakan soal produk investasi. Ya hari ini saja. Baik, saya kirimkan alamatnya ke Anda. Saya tunggu Anda di sana. Fusili, aku mau keluar sebentar. Kebetulan aku juga mau keluar untuk rapat, mau tidak aku suruh. Suruh asisten bos Fu sekalian mengantarmu. Tidak usah, aku mabuk kendaraan. Naik motor listrik saja lebih enak, dah. Ya, Sudah datang. Halo, Nona Shen. Maaf, Direktur Wang, saya terlambat. Nona Shen, Anda terlalu sungkan. Anda sudah bersusah payah. Ayo kita cepat masuk. Nem. Xiao Fang, bantu tamu parkirkan kendaraannya. Siap, Direktur. Oh, terima kasih. Sama-sama. Silakan di sini. Xiao Fu Zong ini adalah selama 5 tahun terakhir grup fusi ringkasan semua akun yang tidak normal. Berdasarkan investigasi Fuyi dan kaki tangannya, Sue Feng secara total telah menggelapkan dana perusahaan secara ilegal 3.000 yuan. Sue Feng, kami sudah mengantarnya ke rumah tahanan. Setelah hari ini, saya akan atas nama perusahaan menuntut Fuyi. Harusnya dia dituntut hama perusahaan. Sebelumnya di acara tahunan kami tidak mengenali kemampuan Anda Xiao Fuzong. Anda tidak memendam dendam masa lalu. Di kemudian hari, kami pasti akan mengikuti Anda. Seperti Fuyi, ini hama yang menggelapkan aset grup. Kami tidak akan membiarkannya lolos. Dokumen. Silakan Anda lihat. Saya pamit dulu. Fusili.
Oh, Direktur Wang itu di sini memperkenalkan proyek investasi kepada saya. Bagaimana denganmu? Aku menemani Xiao Fuzong untuk berbisnis. Xiao Fuzong. Sampai sekarang, aku belum pernah bertemu orang seperti ini. Dia terlihat seperti apa? Dia punya 2 mata dan 1 mulut. Penampilannya cukup bagus. Cukup tampan. Lebih baik melihat sekali daripada mendengar 1000 kali. Di mana dia? Dia. Fusili, apakah kamu punya sesuatu yang disembunyikan dariku? Aku. Xiao Fuzong. Dokumen, ambil. Sudah dibawa. Xiao Fuzong. Apakah Xiao Fuzong ada di sini? Maksudku, ini adalah dokumen yang Xiao Fuzong minta bawa ini kepadanya. Oh, baik-baik. Kamu adalah orang yang hari itu. Halo, Nona Shen, saya adalah asisten Xiao Fuzong. Xiao Fuzong. Xiao Fuzong. Saya punya hal penting untuk Shen Shoufu juga ada di sini. Kalian berdua sedang membicarakan proyek baru grup Fushi ya? Aozong, bukankah Xiao Fuzong tidak ada di sini? Aozong, kamu benar-benar pandai bercanda ya. Bukankah Xiao Fuzong sudah pergi sejak lama? Ya, Aozong. Mana ada Xiao Fuzong? Xiao Fuzong, masa Anda masih marah tentang acara tahunan? Juru bicara Xiao Fuzong. Kami sedang melakukan pelatihan karyawan. Mendengar Xiao Fu, kata Tuan Fu, kan? Fusili Xiao Fuzong. Ternyata begitu. Kamu menipu saya seperti ini. Memperlakukan saya seperti anjing, menyenangkan, ya? Dari sini terlihat, kamu dan Chen Zhong'an itu tidak ada bedanya. King dengarkan penjelasanku, King. Ini. King dengarkan penjelasanku. Jangan sentuh aku. Xiao Fuzong ada yang ingin dikatakan, saya akan mendengarkan dengan seksama. Sebenarnya di acara tahunan, saya sudah ingin mengungkapkan identitas, tapi karena kesalahan, tidak berhasil. Saya benar-benar tidak sengaja menipumu. Lalu bagaimana setelahnya? Setelah itu, sudah lama sekali. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Setelah itu, tentu saja takut kamu akan membenciku karena ini. Tapi, saya sudah lama menyukaimu. King. Apakah kamu juga menyukaiku? Semua ini karena kamu yang menyusahkanku. Pergi mati saja. Hati-hati. Fusili. Fusili, bangunlah, Fusili. Bangun. Jangan tinggalkan aku sendirian. Fusili, bangunlah. Bu, dokter bilang luka bos Fu sangat parah. Walaupun sudah melalui penyelamatan dan tidak ada bahaya bagi nyawanya lagi, tapi masih belum bisa dipastikan apakah bisa bangun. Aku sudah lama menyukaimu. Fusili, kamu harus bangun. Kamu belum mendengar jawabanku. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Aku hanya takut. Aku takut suatu hari nanti, kamu akan seperti Chen Zhong'an, tidak mau aku lagi, kamu begitu baik padaku, mana mungkin aku tidak menyukaimu. Asalkan kamu bangun, aku janji, apapun permintaanmu, aku akan setujui, oke? Aku mohon, bangunlah. Aku mohon. Kalau begitu, jangan ingkar janji. King, ayo kita adakan pernikahan. Kamu. Bos Fu, Bu, kalau begitu, aku akan pergi mempersiapkan pernikahan kalian. Baiklah, kalian ternyata bekerja sama menipuku. Chen King, aku cinta padamu. Aku belum pernah melamarmu secara resmi. Maukah kamu menikah denganku secara resmi? Aku mau. Aku tidak setuju. Kakek, kau sudah bangun. Kakek Fusili. Berani sekali kau menanyakan aku. Baru saja sadar, langsung dengar kabar perempuan ini menggoda kau. Kau bahkan sampai kecelakaan karena dia. Kakek, ada salah paham. Kakek Fu, aku dan Sili saling mencintai. Kapan aku menggoda dia? Kau cuma mantan karyawan grup Fu yang dipecat.
Aku tidak tahu sihir macam apa yang kau gunakan hingga bisa naik ke ranjang sili. Tapi aku pasti tidak akan setuju orang licik sepertimu masuk ke keluarga Fu. Kakek baru bangun, belum tahu situasinya. King King bukan karyawan biasa. Sudahlah. Kalau kakek tidak percaya padaku, begini saja. Setelah Sili sembuh, aku akan buktikan sendiri pada kakek kalau aku bukan orang seperti yang kakek kira. Perempuan. Mulut manis, hati pahit. Omonganmu memang enak didengar. Siapa yang percaya? Aku. Akhirnya ketemu. Siapa yang suruh kau dorong dia keluar? Pasien ini baru sadar, belum boleh keluar. Ayo. Tunggu dulu. King, maaf, kakekku baru bangun, jadi belum tahu, tapi, tadi kenapa kau tidak beritahu dia identitasmu? Karena aku ingin buktikan pada kakekmu selain uang, aku juga punya nilai. Sudahlah. Kau istirahat yang cukup. Aku pasti akan buktikan diriku padanya. Sekarang kami sisipkan sebuah berita. Mantan manajer grup Fu Yi, karena tuduhan pembunuhan berencana dan penggelapan aset perusahaan secara ilegal, telah dituntut. Orang terkaitnya, Sue, karena tuduhan penggelapan dana, telah ditahan untuk penyelidikan. Sudah sepantasnya. Keadilan Tuhan tak pernah terlambat. Ho MPH. Kamu, gimana cari kerjanya? Jangan ditanya. Wawancara gagal lagi. Lamaran yang dikirim semua ditolak. Lihat, kalau begini terus, bagaimana aku bisa buktikan pada kakekmu kemampuanku? Lebih baik aku mati saja. Sekarang memang susah cari kerja. Iya, kan? Gimana kalau begini? Aku carikan kau pekerjaan di cabang grup Fu. Benarkah? Tapi apa itu tidak baik? Sebelumnya kau kan karyawan kantor pusat, bukan karena kemampuan kerjamu kurang sampai dipecat, tidak apa-apa. Kalau gitu, sepakat. Terima kasih. Aku. Sama-sama. Selamat bekerja, Nyonya. Selamat jalan, Ibu. Semoga bekerja dengan lancar. Oke, pulang saja. Benar-benar tidak perlu supir mengantarmu? Benar-benar tidak perlu. Aku harus membuktikan nilainya pada kakekmu, nilai diriku. Harus kerja biasa-biasa saja, jangan sampai ketahuan. Kalau aku orang terkaya. Ayo pergi. Dadah. Seperti yang sudah diperintahkan sebelumnya. Lakukan. Mengerti, kami pasti merahasiakannya dari kakek, agar ibu bisa bekerja dengan nyaman. Semuanya. Kabar baik, kantor pusat baru saja menelepon. Istri direktur utama akan bekerja di tim kita. Letakkan semua pekerjaan kalian. Nanti kita bersama-sama menyambutnya di pintu masuk. Kak Wang, kalau begitu, siapa nama ibu itu? Atasan bilang kayaknya namanya Ibu King. Nanti kalian harus cekatan. Beri kesan baik pada ibu. Mengerti. Sial banget. Cuma karena pernah kerja di bawah Sue Feng, langsung di-downgrade ke cabang. Zhu Qiang si sampah itu juga nggak bantu cari solusi. Aduh. Maaf, kamu. Inke? Kok bisa kamu di sini? Ini kan anjing peliharaan Sue Feng? Sen King, ku dengar dulu kamu ribut di acara amal minta-minta kerja. Nggak nyangka kamu benar-benar bisa mendapatkannya. Aku ribut di acara amal minta kerja, kok bisa jadi gosip kayak gini? Ada 2 karyawan baru nih. Yang mana sih ibunya? Yang satu naik motor listrik, kelihatan miskin banget. Yang satunya lagi, pakai barang-barang merek semua. Masih perlu ditanya? Selamat pagi, Ibu. Ibu datang sendiri kerja? Pagi-pagi buta, pasti capek ya? Nyonya Qin menikah dengan bos cabang perusahaan ini, pantasan dia penuh merek mewah. Nyonya, apa dia memanggilku? Tidak mungkin Shen King. Bagaimana mungkin dia adalah Nyonya Direktur? Lupakan saja mereka. Mereka salah mengiraku dengan siapa. Posisi yang datang gratis. Kalau gratis, kenapa tidak dimanfaatkan? Ayo pergi antar aku ke tempat kerjaku. Nyonya silakan lewat sini. Cepat ambil tas Nyonya. Cepat tanggap. Dengan alasan apa? Tidak. Jangan terlalu sombong. Kalau identitasku terbongkar, aku tidak bisa bekerja dengan tenang lagi. Baiklah. Nyonya silakan.
Meskipun tidak sebanding dengan makanan Prancis mewah yang dibuat oleh koki rumahku, tapi kalian suka sudah cukup. Nyonya, hidangan ini tentu tidak layak untuk Anda. Tapi bagi kami semua ini sudah merupakan makan mewah yang langka. Hei, ayo, mari kita bersama-sama bersulang untuk Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Hal kecil saja. Oh ya, semua ini bisa dirimburs perusahaan, kan? Tentu, Nyonya. Dengan satu kata dari Anda apapun bisa dirimburs. Korupsi dana perusahaan. Dikatakan dengan begitu muluk. Nyonya, gelang Anda ini adalah edisi terbatas Jack Van Bao, kan? Harganya cuma Rp1 per buah. Sangat cantik. Benar. Ini aku beli kemarin dulu, baru saja membeli edisi peringatan Jack Van Bao. Hanya ada 10 buah di seluruh dunia. Shen Qingqing. Barang mewah seperti ini, kamu mungkin tidak pernah melihatnya seumur hidupmu. Edisi terbatas Global Jack Van Bao, bukankah itu yang minggu lalu kuberikan kepada Xiaomi di pintu? Bukankah pusat perbelanjaan bilang bahwa itu adalah yang terakhir? Inke, gelangmu ini, kayaknya palsu, ya? Apa yang kamu omongin? Masa iya aku pakai barang palsu? Dasar orang kampungan. Kamu ngerti apa soal barang mewah? Tapi, untuk Van Cleef, Arpels, bagian depan motif semanggi 4 daunnya, seharusnya ada 4 butir mutiara yang bulat penuh. Kenapa punyamu nggak ada? Beberapa hari lalu, aku habisin 100. Untuk belanja habis-habisan di mall terbesar di Rongcheng. Cara menilainya ini adalah manajer mall itu, yang bilang langsung padaku, mau mereka, sampai habis aku beli. Masa iya dia bohong padaku? Aku memang dengar, kalau gelang semanggi 4 daun ini, bagian depannya ada mutiaranya. Kenapa punyamu nggak ada? Kamu ngomong apa sih? Sembarangan. Nyonya, masa iya pakai barang palsu? Ini edisi terbatas. Edisi terbatas. Ngerti nggak sih? Masa disamain dengan yang biasa? Betul, iya, begitu. Aku biasanya mengadakan pesta di villa untuk menjamu teman-teman. Untuk minuman saja bisa habis Rp5. Gelang yang cuma Rp1 ini. Masa iya aku beli yang palsu? Oh ya? Kalau kamu memang hebat, mending bawa kami ke villa liburanmu, biar kami lihat dunia. Gelang itu kemungkinan besar palsu. Aku mau lihat nih. Istri direktur utama yang katanya kamu ini, asli atau palsu? Villa liburan? Seumur hidupku belum pernah tinggal di villa. Nyonya, minumannya nggak usah. Yang penting kami bisa ikut lihat dunia. Buat Nyonya, pasti mudah banget, kan? Kecuali, kamu memang bukan. Tentu saja mudah. Oke, akhir pekan ini aku ajak kalian. Silakan lihat-lihat saja. Wah, Ini adalah villa liburan top milik grup Fu. Nggak nyangka seumur hidup, aku bisa datang ke tempat ini. Benar-benar berkat Nyonya. ya, betul. Terima kasih banyak, Nyonya. Kalian tahu saja. Segitunya, ya? Ini juga mirip sama rumahku. Ini juga mirip dengan rumah saya. Shen Qingqing, rumah mewah seperti ini tidak bisa dibeli dengan 1 yuan saja. Rumah kecil biasa. Sebelumnya saya bekerja di kantor penjualan Fushi. Villa di kompleks ini paling murah juga 100 yuan. 100? Ketika saya membelinya bukannya hanya 50. Kapan harga naik begitu banyak? Kalau bukan Nyonya yang membawa kami melihat dunia, kami mana bisa masuk ke tempat yang begitu tinggi. Shen Qingqing, kamu harus melihatnya dengan teliti. Dengan statusmu, mungkin seumur hidup tak mungkin masuk lagi untuk kedua kali. Desain interior ini kok mirip sekali dengan rumah saya. Kalau dipikir-pikir, villa liburan yang baru saya beli menggunakan gaya desain yang sama dengan rumah. Ini bukan yang itu, kan? Kinke, kamu yakin? Ini rumah kamu? Tentu saja. Sekarang saya bisa memanggil pengurus rumah untukmu. Halo, pengurus rumah. Saya Kinke. Kamu malas-malas apa? Kenapa belum datang? Keke, saya ayahmu. Kamu ngomong apa? Saya tidak peduli. Kamu cepat datang. Tapi, Ingat pakai jas yang rapi dan berpenampilan baik. Nyonya Qin. Para nona, maaf tunggu lama. Saya pengurus rumah villa ini. Benar-benar pengurus rumah. Tidak heran pengurus rumah Nyonya. Terlihat profesional. Shen Qingqing, kamu masih mau mencari masalah? Shen Qingqing. Nama ini terdengar agak familiar. Sudah. Pengurus rumah, siapkan beberapa jus untuk kami.
Siapa di luar? Barusan saya dengar hari ini ada eksekutif Fushi akan datang ke area villa ini untuk memeriksa kondisi renovasi. King, dia kok ada di sini? Jangan bocorkan identitasku. Anda eksekutif dari kantor pusat, ya? Saya dari kantor cabang. Kinke. Senang bertemu. Mari kita lihat ke dalam. Lihat bagaimana dekorasi villa ini. Yang muda dan tampan ini, pastilah sang direktur utama. Dia hubungannya sangat baik dengan Anda, Nyonya. Hubungan baik, Fusili dan Kinke, mungkin bahkan belum pernah bertemu muka, kan? Dia bahkan tidak mengenali Fusili. Jangan-jangan dia ingin mengejar orang kaya, tapi salah orang. Apa katamu? Shen King. Kamu gila lagi? Nyonya, Shen King menghina Anda. Dia bilang Anda asal saja ingin mengejar orang kaya. Terus-terusan. Shen King, kau berani-beraninya ya? Siapa yang beri kau nyali? Berani menyentuh istriku? Istri? Sial? Kau suami Shen King. Lalu kamu siapa lagi? Yang ini adalah direktur utama grup Fu. Sebaiknya kau jaga mulutmu. Anda adalah Young Master Fu. Kalau begitu Shen King berarti. Ini. Tidak mungkin. Aku tahu. Kamu berani berpura-pura jadi Young Master Fu. Berani sekali kamu. Ya, ini. Kalau kamu benar-benar Young Master Fu, mana mungkin tidak kenal kami? Bagaimana dengan Nyonya Qin? Yang Master Fu, anak saya tidak tahu diri. Dia tidak sengaja. Anda benar-benar Young Master Fu? Tapi bukankah Nyonya Qin bilang? Nyonya Qin? Saya jelas ingat yang saya perintahkan adalah Nyonya Shen King. Kamu ini siapa? Aduh, dasar kurang ajar. Beraninya kamu mengaku-ngaku sebagai Nyonya. Nyonya, saya tidak mengenali Anda. Saya bersalah. Saya pantas mati. Sudahlah, sudah. Saya tidak mempermasalahkannya. Jangan tampar diri sendiri lagi. Nyonya, Anda baik hati dan lapang dada. Tidak seperti orang-orang tertentu. Shen King, bukannya kamu cuma yang merangkak keranjang Young Master Fu? Apa istimewanya? Kalian benar-benar cupu dan ketinggalan zaman. Siapa sih yang nggak tahu? Nyonya kami itu adalah orang terkaya di dunia yang legendaris. Astaga, Nyonya, Anda ternyata orang terkaya di dunia? Nyonya, bukan, konglomerat Shen. Anda dengan Young Master Fu sungguh cocok sekali. Pria berbakat, wanita cantik. Orang terkaya? Mana mungkin? Memalsukan identitas Nyonya, meminjam villa dengan mengatasnamakan Nyonya. Berani sekali. Fu Group tidak akan mentolerir orang seperti kalian. Yang Master Fu, saya tidak sengaja. Yang Master Fu. Shen King, tolong lihat masa lalu kita sebagai rekan kerja. Tolong bantu aku minta ampun. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di tempat-tempat Fu Group. Sudah, ayo kita pergi. Ayo. Kemarin, aku juga karena panik waktu itu sampai membuat identitasmu terbongkar. Maaf ya. Aku tahu kau melindungiku. Tapi begini jadinya. Aku harus cari kerja lagi. Barusan kakek telepon aku. Di antara para eksekutif yang ikut kemarin ada orang kepercayaannya. Mereka dengar penampilanmu. Ia jadi berubah pandangan tentangmu. Benarkah? Bagus sekali. Tapi aku tetap ingin cari kerja. Aku ingin membuktikan aku punya nilai selain dari kekayaan. Kita masih punya banyak waktu. Untuk mewujudkan cita-cita hidup, semua itu tidak perlu buru-buru. Kata-katamu itu benar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita tunda lagi. Hal apa? Rencana sebelumnya terganggu, aku sudah buat rencana baru, rencana lamaran yang detail, tapi aku tidak menyangka kau bekerja begitu giat. Kalau begini terus pernikahan kita benar-benar tidak akan pernah terwujud. Nona Shen King, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Kau tidak pertimbangkan dulu? Oh iya. Apakah asisten sudah pesan tempat pernikahan? Belum. Kenapa? Aku punya ide.
Halo, semuanya. Selamat datang di pernikahanku. Hari ini, semua biaya di sini akan aku, Shen Qingqing, yang bayar sendiri. Mempelai pria. Musik. Kalau tahu begini, dulu aku tidak akan setuju pernikahan mereka. Anak ini, mana seperti orang terkaya. Kalau bukan karena waktu muda dulu aku ditipu wanita, mana mungkin giliran dia jadi orang terkaya. Direktur Fu, apa yang Bapak katakan? Sudahlah. Yang penting Silly senang. Ayo, bersenang-senang.